Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar GDK lanjut, yaitu gizi pada atlet. Sebelumnya saya ambil surat dari Al-In Fitar ayat 7, yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu yang seimbang. Nah, kita diciptakan susunan tubuh yang seimbang. Nah, untuk menjaganya salah satunya adalah dengan olahraga sesuai dengan tema hari ini. Oke, gizi pada atlet. Pembelajaran yang akan dicapai adalah ini. Alur berpikir pada gizi olahraga prestasi, kemudian ada ruang lingkup gizi pada atlet berupa sistem energi, periode latihan, kebutuhan zat gizi, manajemen hidrasi, dan penilaian status gizi. Nah, kebutuhan untuk gizi atlet sendiri itu nanti ada tujuan pemenuhan gizi, kebutuhan energi dan zat gizi, dan contoh menu. Nah, ini faktor-faktor yang berkaitan agar prestasi atlet meningkat. Bisa dilihat atlet pada cabang olahraga prestasi untuk bisa meningkatkan prestasi olahraga. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari kebijakan, kemudian pengelolaan, dari sumber daya manusia, pembiayaan, organisasi, dan program. Dan ini lebih nanti ke dari atas ya. Jadi nanti kalau yang dari atletnya sendiri lah nanti bisa dari kesehatan, terus kemudian kebugaran, gizi, psikologis. Nah, kalau kondisi psikologis itu nanti seperti kondisi mental. Jadi sebelum bertanding, nah itu kan biasanya atlet itu ada yang dia mengalami nervous, terus kemudian dia bisa menimbulkan stres. Nah, stres itu nanti dia bisa mempengaruhi prestasi olahraga. Kemudian pelatihan yang dilakukan, kemudian sarana dan prasarana, kesejahteraan, dan penghargaan yang diberikan. Nah, ini untuk dukungan dalam pemenuhan gizi olahraga prestasi, itu nanti dipengaruhi oleh adanya ini ya, penyelenggaraan makanan dan asupan gizi. Nah, dari penyelenggaraan makanan sendiri nanti bisa dilihat dari kompetensi petugasnya, kemudian fasilitas pendukung, penyedia jasa buka, pendanaan, dan pembiayaan. Nah, nanti yang diambil itu penyelenggaraan makanannya seperti apa. Misalnya dia di klub, dia penyelenggaraan makanannya secara swakelola, dia ada penyelenggaraan makanan sendiri atau nanti dia diserahkan ke salah satu jasa boga gitu ya, institusi jasa boga misalnya catering. Jadi makanannya itu lebih diserahkan ke catering misalnya. Terus kemudian nanti dari asupan gizinya itu dia dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman atlet maupun pelatih. Kan biasanya kalau atlet itu manut ya, istilahnya manut ke pelatih gitu. Terus kemudian nanti dilihat dari makanannya secara kuantitas, jumlahnya, dan kualitas dari makanan. Kemudian nanti kondisi fisik dan mental atlet. Nah, ini nanti untuk kondisi mental, fisik dan mental itu disesuaikan dengan kondisi tubuh atletnya. Misalnya dia ada tuntutan untuk misalnya untuk yang olahraga senam indah gitu ya, dia kan ada tuntutan untuk body image ya, untuk bentuk tubuhnya lah. Misalnya dia disuruh untuk diet misalnya, terus dia jadi stres lah, itu kan nanti dia bisa mempengaruhi asupan gizinya yang bisa mempengaruhi prestasi olahraga. Oke, nah untuk yang sistem energi sendiri dalam di atlet itu dia sistem energinya itu ada 3 sumber, yaitu yang pertama itu nanti adalah sistem kreatin fosfat. Nah, ini untuk penyediaan ATP-nya itu dia ini dari ADP yang nanti dia berikatan dengan kreatin fosfat atau PCR. Nah, itu nanti PCR-nya itu dia akan pecahkan P dan CR, fosfat dan kreatin. Nah, ADP nanti dia berikatan dengan
fosfat dan akan membentuk ATP, membentuk energi. Nah, hasil energinya itu dia 5 kali lebih tinggi. Supply-nya itu dia cepat, tapi hanya mampu bertahan beberapa detik saja. Jadi kayak dia itu untuk kekuatan dorongan terkuat di awal-awal dia melakukan olahraga. Nah, ini biasanya sistem energinya ini dia dibutuhkan untuk yang olahraga yang dengan dia intensitas tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, ini ya misalnya lari sprint gitu. Jadi di awal-awal itu dia butuh dorongan yang cepat. Nah, kemudian nanti sistem energi yang kedua ada glikolisis anaerobik atau metabolisme anaerobik. Jadi dia suplai energinya itu lebih dari 8 detik. Jadi kan glikolisis ya. Jadi itu proses pemecahan glikogen menjadi energi ya. Jadi nanti ada hasil akhirnya itu ada asam laktat. Nah, nanti kalau asam laktatnya dia berlebihan, nah itu kan dia bisa menyebabkan ini ya, nyeri otot. Nih, jadi dia biasanya untuk yang glikolisis itu nanti untuk yang olahraga itu 60 sampai 120 detik pertama biasanya pada lari jarak jauh. Nih. Terus kemudian yang ketiga itu ada fosforilasi oksidatif atau metabolisme aerobik. Jadi nanti untuk yang fosforilasi oksidatif atau metabolisme aerobik itu dia energi yang dibutuhkan atau dibuat itu jika olahraga yang dilakukan atlet itu dia intensitasnya itu dia tinggi dengan durasi yang lama. Nah, ini nanti dia untuk fosforilasi oksidatif itu dia akan memecah sumber-sumber energi dari yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Tapi untuk protein itu biasanya dia lebih ke pengatur ya atau untuk memperbaiki. Jadi kalau sumber utama itu tetap dari karbohidrat dan lemak. Nah, ini nanti faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem energi ada intensitas. Jadi semakin tinggi intensitasnya, nah berarti nanti energi yang dihasilkan itu paling banyak itu berasal nanti dari glikogen. Nah, secara anaerobik, tapi nanti kalau dia olahraganya, jenis olahraganya intensitas tinggi tapi dengan durasi yang lebih panjang, nah nanti dia akan berganti dari anaerobik ke aerobik. Jadi kalau aerobik itu kan dia penggunaan oksigen ya. Jadi kalau anaerobik kan tidak menggunakan oksigen. Jadi waktu di awal-awal pertama itu energi yang digunakan adalah PCR dan glikolisis. Nah, itu kan dia secara anaerob, tidak perlu oksigen. Jadi energi yang dibentuk itu PCR, sistem PCR tadi kan dari kreatin fosfat. Nah, dia bisa disediakan cepat. Nah, kalau PCR-nya sudah habis, nah berarti nanti dia digantikan sistem anaerobiknya melalui glikolisis, yaitu pemecahan glikogen. Nah, glikogen itu kan dia cadangan karbohidrat. Kalau dia semakin sering digunakan kan berarti nanti dia akan semakin habis. Lah nanti dari glikolisis itu nanti dia akan sistem energinya itu dia akan berpindah ke aerobik atau fosforilasi oksidatif. Nih. Terus kemudian nanti untuk lemak dan karbohidrat itu di awal-awal itu penggunaan lemak itu dia lebih dominan. Nah, kemudian nanti kalau dia sudah energinya durasi atau intensitasnya dia lebih tinggi bertambah, nah itu nanti dia akan lebih dominan untuk penggunaan karbohidrat. Mungkin nanti kalau kalian ambil pas semester 6, nah nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi tentang gizi olahraga. Kemudian durasi. Nah, durasi itu nanti menentukan jenis substrat yang digunakan tadi ya, lemak dengan karbohidrat. Kalau semakin lama durasinya, nah dia penggunaan karbohidrat itu akan lebih dominan. Nah, ini kalau
untuk ultra endurance, berarti kan kalau karbohidrat itu kan intensitas tinggi atau endurance. Nah, nanti untuk yang ultra endurance, nah itu lemak itu bisa menyuplai 60% sampai 70% energi. Nah, kemudian ada efek latihan, itu peningkatan mitokondrian, jadi nanti peningkatan kapasitas metabolisme lemak. Nah, ini ya, sistem energi dan aktivitas fisik. Jadi bisa dilihat, ini yang hijau, itu kan dia ATP yang tersimpan itu digunakan 3 detik pertama. Tapi nanti dari awal aktivitas fisik itu yang digunakan pertama adalah kreatin fosfat ya. Fosfokreatin ini yang warna ungu. Nah, nanti dia itu dihasilkan pada ini ya, detik-detik di awal sini. Puncaknya di sini. Nah, ini yang ungu. Nah, dia penggunaan energinya itu cepat. Nah, nanti kalau dia semakin lama durasinya, nah ini nanti dia akan berganti menjadi glikolisis, pemecahan glikogen. Nah, ini puncaknya itu pada 60 detik ya, ini sampai 120 detik. Nah, nanti setelah itu durasinya bertambah, nah itu nanti dia akan menggunakan energi sistemnya itu dia dari aerobik atau fosforilasi oksidatif. Sini. Jadi kan kalau pemecahan aerobik itu kan dia butuh oksigen. Jadi misalnya dari karbohidrat, lemak, protein, nah itu kan dia diubah menjadi energi dan menggunakan oksigen. Nah, ini kalau penggunaan energi berdasarkan durasi ya, jadi di awal-awal itu dia penggunaannya itu anaerobik. Nah, nanti untuk yang 2 menit pertama dia separuh aerobik, separuh anaerobik. Nah, nanti kalau durasinya semakin panjang, itu dia akan dominan, energi yang digunakan dominan adalah aerobik. Ya. Terus kemudian untuk menghitung kebutuhan gizi ya, tadi di awal kita ada menghitung energi dulu. Penghitungan energinya itu dimulai dari perhitungan energi basal, terus kemudian menentukan faktor aktivitas atau tipe latihan, kemudian menentukan energi setelah koreksi aktivitas harian, kemudian menentukan energi latihan. Jadi nanti energi aktivitas dan energi latihan itu berbeda. Terus kemudian nanti memperhatikan fase latihan dan tujuan, menghitung kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, terus kemudian menerjemahkan kebutuhan gizi ke dalam porsi, menentukan menu, dan mengevaluasi asupan. Oke, yang pertama, untuk menghitung PMR atau energi basal itu bisa menggunakan rumus Harris-Benedict dan Cunningham. Nah, ini biasanya yang paling sering digunakan adalah rumus Harris-Benedict. Nah, setelah menghitung PMR, kalian menentukan koefisien aktivitas fisik harian. Jadi, atlet itu selain sebagai atlet, dia kegiatannya apa? Nah, misalnya atletnya itu dia seorang mahasiswa. Oh, berarti nanti koreksi aktivitasnya itu berarti 30% dari PMR-nya atau 0,3-nya. Ini ya. Nah, ini kalau dari koreksi aktivitas fisik harian. Ini. Jadi nanti kalau tadi sudah menghitung PMR, berarti PMR ditambah 30% dari ini PMR-nya tadi. Misalnya nanti PMR-nya 1000. Oh, dia seorang mahasiswa, berarti ditambah 30% dari PMR. Oh, berarti ditambah 0,3 dari 1000, berarti kan 300. Oh, berarti nanti energi aktivitas fisik hariannya dia adalah 1300 kilokalori. Nah, ini kalau koreksi aktivitas fisik, dia itu dalam bentuk latihan. Jadi kalau dalam bentuk latihan itu nanti dilihat atletnya itu dia sering latihannya atau tidak. Nah, misalnya kalau dia cukup aktif, nah ini ya dia latihan
latihan tipe sedang, waktunya, durasinya itu selama 45 menit, dan frekuensinya itu 3-5 kali seminggu. Nanti disesuaikan dengan jumlah latihan yang dia jalani. Nah, untuk tadi kan energi untuk aktivitas harian, yaitu kalau semisalnya kalian menghitung ini ya, energi untuk orang biasa. Nah, nanti yang di atlet pembedanya adalah ini. Jadi ada energi untuk latihan. Kalau orang biasa berarti kan dia hanya BMR dikali aktivitas fisik. Nah, kalau di sini berarti dia disebutnya adalah energi aktivitas fisik harian. Nah, untuk atlet berarti energi aktivitas fisik harian dia ditambah dengan energi untuk latihan atau olahraga. Berarti kan dia membutuhkan energi yang lebih ya untuk ini latihan. Jadi nanti bisa menggunakan dua rumus, dipilih salah satu saja. Yang pertama itu nanti dia menggunakan MIT, yaitu unit pengukuran menggambarkan tingkat metabolik seseorang selama aktivitas fisik tertentu pada berbagai intensitas ya. Jadi nanti rumusnya itu adalah MIT dikali waktu dalam menit, kemudian dikali ini konstantanya ada 0,022 dikali dengan berat badan dalam kilogram. Nah, nanti untuk MIT-nya itu nanti ada tabelnya, ada angkanya. Terus kemudian nanti yang cara kedua itu energi latihannya itu dihitung dengan cara lama latihan, ini ya berapa menit dikali dengan besarnya energi. Jadi nanti ada tabelnya. Nah, ini untuk yang MIT ya. Ini ya, untuk olahraga itu kan nanti ada ringan, sedang, dan berat. Jadi misalnya atletnya itu dia olahraganya adalah voli. Oh, voli itu koefisiennya adalah 3,5. Oh, berarti nanti untuk menghitung energi latihannya dia 3,5 dikali waktunya misalnya 30 menit, berarti nanti 3,5 dikali 60 dikali 0,022 dikali berat badan misalnya 60. Nah, itu nanti energi untuk latihannya itu berapa kalori. Nah, ini ya bisa dilihat yang ini untuk yang perhitungan 1, koefisiennya dilihat dari sini. Kemudian untuk yang kedua, itu estimasi energi latihannya dilihat dari tabel ini. Untuk yang lama latihan dikali besarnya ini ya, besarnya koefisiennya ini. Jadi misalnya dia tadi berat badannya itu 60 kilo, olahraganya voli. Nah, ini ya berarti nanti 3 dikali tadi durasinya 30 menit. Oh, berarti nanti 3 dikali 30. Berarti nanti energi yang digunakan untuk olahraga itu adalah 90 kilokalori. Nih ya, jadi yang di sini itu untuk yang rumus pertama, yang ini rumus pertama, kemudian yang di sini dia digunakan untuk rumus yang kedua. Nah, ini ya, jadi untuk perhitungan kebutuhan energi total, itu adalah energi aktivitas fisik ditambah dengan energi latihan. Nah, tadi energi aktivitas fisik itu adalah BMR dikali dengan aktivitas fisik, koefisiennya. Nah, kemudian baru ditambahkan dengan energi latihan. Jadi misalnya, tadi kan latihannya macam-macam ya, jadi kan kalau atlet itu kan nggak mungkin dia latihannya cuma satu gitu ya. Jadi misalnya dia atlet bulu tangkis. Nah, dia kan berarti nanti kemungkinan olahraga latihannya itu nggak cuma latihan bulu tangkis saja. Jadi nanti misalnya dia ada olahraga di samping bulu tangkis dia ada lari. Terus kemudian mungkin dia juga renang ya. Berarti nanti energinya itu dihitung satu-satu kemudian ditambahkan. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini misalnya atlet renang laki-laki, dia berusia 22 tahun, melakukan latihan ini, berenang gaya bebas 3 kali per minggu selama 60 menit. Perenang tersebut memiliki berat badan 71 kilo, tinggi badan 175 cm. Nah, ia memiliki kegiatan sebagai mahasiswa.
Nah, berapakah energi yang dibutuhkan oleh perenang tersebut dalam sehari saat latihan? Misalnya ini kan dia latihannya 3 kali per minggu. Dia latihan misalnya hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, berarti nanti untuk menghitung energi waktu latihan ya berarti misalnya mau menghitung energi untuk Seninnya. Nah, kita pertama nanti untuk menghitung BMR-nya dulu. Nah, BMR menggunakan rumus Harris-Benedict. Nah, ketemunya ini. Nah, kemudian nanti untuk aktivitas fisik, nah karena dia mahasiswa, aktivitas fisiknya ringan, nah BMR-nya dikalikan dengan 1,3. Nah, kemudian untuk yang energi latihan ini tadi kan ada 2 rumus. Nah, ini yang rumus pertama, jadi kan koefisien MIT-nya dikali durasinya, kemudian dikalikan konstantanya ini 0,022 dikali dengan berat badan. Nah, kita lihat ya, olahraganya adalah berenang gaya bebas. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini berenang. Berenang itu adalah koefisiennya adalah 7. Jadi kita menulisnya adalah 7. Kemudian durasinya, waktunya itu adalah 60 menit, dan berat badannya 71. Nah, ini ketemu 656 kilokalori. Nah, yang kedua, itu kan tadi besarnya koefisien dikalikan durasi. Nah, kita lihat tabel yang kedua. Nah, ini renang. Renang itu dia ada berbagai macam gaya ya. Ini ada gaya bebas, gaya punggung, gaya dada. Tadi kan atletnya dia atlet renang gaya bebas dengan berat badan 71 kilo. Nah, kita lihat di sini beratnya itu adalah 70 kilo. Nah, berarti nanti yang diambil koefisiennya adalah ini. 11. Nah, 11 dikali dengan durasinya 60, berarti ketemunya adalah 660 kilokalori. Ya, jadi energi aktivitas fisik itu dia ketemu 2303 itu adalah energi yang digunakan sehari-hari. Jadi kayak menghitung energi kalian biasanya. Cuman kan kalau dia latihan berarti ada energi tambahannya ini. Nah, jadi kalau dia saat latihan, energi totalnya adalah tadi energi aktivitas fisiknya itu dia ditambah dengan energi latihannya. Jadi ketemu itu sekitar 2.959, yang ini 2.963. Jadi nanti untuk penghitungan energi latihan itu kalian bisa menggunakan salah satu rumusnya. Boleh pakai yang rumus perhitungan 1 atau rumus perhitungan 2. Itu ya. Nah, kemudian untuk periodisasi latihan itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan, tahap kompetisi atau pertandingan, kemudian nanti ada tahap transisi atau pemulihan. Tahap persiapan itu ada fase persiapan umum dan fase persiapan khusus. Jadi fase persiapan umum itu biasanya dia ini ya 1-2 bulan sebelum dia ada sebelum pertandingan. Terus kemudian untuk yang fase persiapan umum itu dia biasanya volume latihannya itu dia sudah tinggi tapi intensitasnya itu masih rendah. Nah, nanti waktu masuk fase persiapan khusus, nah itu persiapan khusus itu bisa tergantung ya, nanti bisa 1 bulan atau 2 sampai 3 minggu sebelum pertandingan. Jadi kalau fase persiapan khusus itu biasanya nanti ada tekniknya. Jadi nanti biasanya intensitas olahraganya, latihannya itu dia bisa ditingkatkan, terus kemudian bisa pas dia diturunkan. Tapi kalau umum yang jelas membedakan itu waktunya dan jenis latihannya. Jadi kalau yang umum itu biasanya nanti latihannya itu dia yang secara umum. Jadi misalnya dia olahraga pencak silat, oh berarti nanti olahraganya itu kayak daya tahan gitu ya, biasanya olahraganya itu lari, nah kayak gitu latihannya. Terus kemudian nanti kalau persiapan khusus itu nanti dia sudah spesifik ke cabang olahraganya, misalnya dia pencak silat ya berarti nanti dia fokus juga di situ gitu. Jadi
Kalau pencak silat ya berarti teknik-tekniknya, seperti itu untuk yang fase persiapan khusus. Nah, kemudian nanti di tahap kedua, masuk ke tahap kedua, yaitu tahap kompetisi atau pertandingan. Jadi nanti ada fase pra-kompetisi, jadi sebelum kompetisi, dan ada fase kompetisi saat pertandingan. Nah, nanti ini untuk yang fase kompetisi atau pertandingan utama itu nanti ada ini ya, terutama kalau kita di gizi itu nanti ada pengaturan sebelum, selama, dan sesudah. Biasanya menerapkan ini 4 jam sebelum dan 4 jam sesudah. Nah, kemudian nanti yang tahap ketiga itu adalah tahap transisi atau tahap pemulihan setelah melakukan kompetisi. Nah, ini tujuan pengaturan gizi atlet pada fase persiapan umum adalah nanti tujuannya adalah menjaga kesehatan, kemudian memelihara dan meningkatkan status gizi dan kebugaran, dan membantu mencapai adaptasi optimal, meliputi adaptasi latihan dan konsumsi makanan atlet. Nah, ini nanti mencapai bentuk tubuh atau somatotype sesuai cabang olahraga. Kemudian melatih atlet membiasakan diri terhadap makanan yang disajikan di lokasi pertandingan, baik di dalam maupun di luar negeri. Nanti kan beda ya, jadi kalau misalnya dia atletnya lagi menjalani kompetisi misalnya di luar daerah atau di luar negeri, berarti kan nanti dia perlu adaptasi jenis makanannya. Misalnya Jawa, kita orang Jawa, terus kemudian atletnya itu mau kompetisi di daerah Sumatera. Oh, berarti kan nanti sewaktu ini persiapan umum itu dia mulai dikenalkan dengan makanan di Sumatera itu seperti apa contohnya kayak gitu. Nah, ini untuk yang penjadwalan pemberian makan bagi atlet sebelum, selama, dan sesudah itu perlu diperhatikan ya. Jadi agar proses pencernaan makanan itu dia tidak mengganggu kinerja atlet. Nah, misalnya sebelum bertanding malah dikasih minum air yang banyak atau malah makan yang tinggi lemak. Nah, itu kan sebaiknya dihindari. Terus kemudian memudahkan penyerapan zat gizi, kebutuhan energi selama bertanding itu bisa terpenuhi. Karena kan ini ya, beberapa kasusnya itu untuk yang atlet itu kadang dia tidak bisa memenuhi kecukupan energinya atau dari ininya ya, kecukupan cairannya. Biasanya kalau misalnya sama bertanding itu fokus, terus nggak makan atau minum sama sekali. Nah, ini ya, tubuh tidak kekurangan cairan atau elektrolit. Terus kemudian mempercepat pemulihan segera setelah bertanding. Nah, ini perlu, dan nanti perlu diperhatikan juga misalnya nanti atletnya itu setelah ada kompetisi, dia ikut kompetisi yang lain. Nah, itu kan dia peralihan ya. Misalnya dia atlet olahraga renang, dia yang pertama ikut yang 100 meter lah. Selang berapa menit dia harus ikut yang ini renang yang 400 meter. Nah, itu kan transisinya itu kita perlu ini ya, mempercepat pemulihannya dan mempersiapkan energi juga untuk kompetisi selanjutnya. Kemudian mengurangi resiko kelelahan dan cedera. Nah, ini pemberian makanan untuk yang sesudah pertandingan, itu nanti ini ya, mengembalikan cairan dan elektrolit yang keluar melalui keringat, nah, selama bertanding. Karena kan waktu olahraga itu kan kalian bisa lihat ya, atlet-atlet itu bajunya itu kan kadang juga basah basah semua. Nah, itu kan keringat yang keluar itu kan dia nggak cuma air aja, tapi juga elektrolit-elektrolit yang keluar ya, mineral yang keluar ya. Ini misalnya natrium, terus kemudian nanti kalium itu. Jadi untuk menjaga rehidrasi, untuk menjaga hidrasi selama bertanding atau latihan, nah itu kan dia atlet itu harus ini punya kebiasaan minumnya itu, jadi perlu diperhatikan, dan jenis minumannya itu apa, nah itu yang diperhatikan juga. Kemudian nanti yang sesudah itu mengembalikan cadangan glikogen sebagai sumber energi di dalam tubuh. Nah, ini pembentukan cadangan glikogen selama pemulihan itu dapat dipercepat dengan pemberian makanan yang mengandung tinggi karbohidrat.
Nah, biasanya kalau di awal-awal itu dia dikasihnya itu yang karbohidrat sederhana. Nah, nanti kalau dia bertahap, kemudian baru dikasih dengan karbohidrat yang kompleks. Nah, kemudian membangun protein otot dan memperbaiki kerusakan otot. Nah, selama melakukan pertandingan, kompetisi atau latihan itu kan dia akan mengalami kelelahan. Nah, kelelahan itu kan dia juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan otot. Nah, ini untuk kebutuhan zat gizinya. Nanti bisa dilihat ini penggunaannya adalah penggunaan gram per kilogram berat badan ya per hari. Ini nanti bisa dikategorikan kalau ini latihan biasa, terus kemudian ini latihan untuk yang atlet endurance ya, endurance, terus kemudian yang ini dia latihan 5 sampai 6 jam per hari. Kemudian untuk protein ini untuk yang biasanya ya itu 0,8. Nah, nanti kalau dia dengan intensitas tinggi, nah nanti dia ditambahkan. Ya, kalau dia atletnya sudah yang pro gitu ya, itu nanti proteinnya bisa ditambahkan. Kemudian lemak. Nah, untuk yang lemak itu normalnya biasanya 20 sampai 30%. Nah, ini kebutuhan zat gizinya ini berdasarkan jenis olahraganya ya. Misalnya olahraga yang menggunakan power atau kekuatan, nah itu pakai ini ya, contohnya angkat besi, tolak peluru, tinju. Nah, nanti untuk kebutuhannya segini. Oke, ini ya. Nah, nanti untuk yang endurance, contoh olahraga endurance itu nanti ada maraton, lari jarak menengah, lari jarak jauh, ini renang di atas 400 meter, atau ini balap sepeda. Nah, untuk kebutuhan protein, nanti ini ya, ada sedikit perbedaan untuk yang jenis-jenis olahraganya dan yang atlet remaja maupun yang perempuan. Nih, karena kan dia misalnya untuk yang atlet remaja dia masa pertumbuhan, berarti kan proteinnya dia akan lebih tinggi. Nah, untuk yang kebutuhan lemak nanti diutamakan sumber lemak yang tidak jenuh. Nah, ini ya nanti contoh-contoh bahan makanannya seperti alpukat, buah zaitun, nah ini, dan ikan-ikanan ya, yang rendah lemak. Kemudian vitamin dan mineral, sebenarnya kan kalau atlet tuh banyak yang ini, stigmanya itu loh, semakin banyak suplemen yang dikonsumsi, nah berarti kan semakin kebutuhannya itu dia terpenuhi. Tapi kan perlu diperhatikan kapan penggunaan suplemen itu digunakan ya, dibutuhkan. Tapi kalau semisalnya kecukupan atlet itu sudah dipenuhi dari variasi makanan, dia tidak butuh suplemen, kecuali nanti dia dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan asupan bantuan dari suplemen. Ini ya dibutuhkan jika dietnya itu tidak seimbang. Terus kemudian nanti perlu ditambahkan ekstra riboflavin, ini nanti untuk dibutuhkan untuk otot. Nah, ini kenapa riboflavin? Riboflavin itu dia sebagai koenzim untuk metabolisme energi. Nah, tadi kan untuk olahraga yang intensitas tinggi, durasi lama, dia itu kan akan membentuk energi melalui fosforilasi oksidatif kan, butuh O2. Nah, itu nanti ke siklus Krebsnya itu, si riboflavin itu dia juga berperan sebagai koenzim dalam pembentukan dalam metabolisme energi. Nah, ini nanti jika atlet membatasi konsumsi daging, kemudian asupan zinc dan zat besi dia akan berkurang. Nah, ini ya.
Ya, nanti bahan makanan yang bisa ditambahkan jika dia asupan zinc dan zat besinya kurang. Nah, kenapa ini zat besi itu dia penting? Ini ya, karena kan zat besi itu dia bentuk paling banyaknya itu kan dia di dalam sel darah merah, di dalam hemoglobin ya. Padahal kan hemoglobin itu dia berfungsi sebagai transfer oksigen ke paru-paru. Nah, kan kalau dia olahraga berarti kan dia transfer oksigennya dia kan lebih cepat, lebih prosesnya itu lebih cepat dibandingkan dengan orang normal kan. Nah, itu kalau semisalnya dia zat besinya kurang, nah jadi dia bisa mempengaruhi ini hemoglobin, mempengaruhi hemoglobin dan nanti bisa mempengaruhi transfer oksigennya, pembentukan ininya juga ya, energinya. Nah, nanti bisa mempengaruhi performa olahraga. Nah, untuk yang kalsium, dia bisa mencegah terjadinya osteoporosis, nanti mengurangi kram otot, dan menjaga dari stress fracture. Kemudian maksimum densitas tulang itu mengkonsumsi 4 porsi susu atau makanan yang difortifikasi kalsium ya. Ini biasanya untuk usia sampai 24 tahun. Nah, ini untuk yang vitamin B. Vitamin B itu ini untuk peningkatan metabolisme energi. Jadi kebanyakan vitamin B itu dia fungsinya adalah sebagai koenzim. Jadi yang membantu dalam proses ini metabolisme energi. Kemudian diperlukan antioksidan ya berupa vitamin A, C, E, selenium dan karotenoid. Jadi kenapa antioksidan itu penting? Nah, karena kan olahraga yang dilakukan dengan intensitas tinggi dan durasi lama itu dia akan membentuk ini ya stres oksidatif. Nah, akan membentuk oksidatif stres. Nah, ini kan dia bisa menyebabkan kerusakan jaringan otot. Nah, ini antioksidan itu yang diperlukan untuk ini mencegah terjadinya radikal bebas ya akibat stres oksidatif sel-selnya itu. Nah, ini untuk yang kebutuhan vitamin. Nanti kalian bisa baca untuk kebutuhan atlet begini. Nah, ini nanti untuk yang ini adalah dia sebagai fungsinya untuk misalnya tiamin B1 dia sebagai kofaktor dan aktivator metabolisme energi, kemudian ke fungsi saraf dan kontraksi otot. Nah, ini ya bisa dilihat hampir semua vitamin B itu dia sebagai kofaktor, koenzim, dan aktivator metabolisme energi. Makanya kenapa vitamin B itu dia penting. Nah, ini yang vitamin larut lemak. Nih, khusus untuk yang vitamin A dan vitamin E itu dia tidak ada peningkatan kebutuhan. Jadi sama ya dengan yang orang biasa. Nah, kemudian ini untuk yang mineral makro dan mineral yang trace elemen ya, yang mineral mikro. Jadi ini yang mineral makro itu dia nanti yang natrium, kalium. Nah, ini nanti penting ya untuk klorida itu kan juga. Jadi kan kalau di olahraga pengeluaran ekspresinya itu kan dia lewat keringat. Nah, keringat itu kan dia nggak cuma air saja, tapi elektrolitnya juga ikut keluar. Nah, nanti perlu diperhatikan untuk hidrasinya. Nah, dia konsumsi minumannya itu seperti apa? Apakah air saja cukup atau perlu tambahan lain untuk mengganti elektrolit-elektrolit yang hilang bersama keringat. Nah, kemudian untuk suplemen olahraga, nah nanti untuk atlet itu penggunaan suplemennya itu bisa dilakukan apabila pola makannya itu dia tidak teratur. Kemudian asupan-asupannya itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, itu bisa menggunakan suplemen. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Berarti kan dia asupan
ini ya, terutama ini nanti suplemen vitamin kayak gitu, vitamin mineralnya itu dia kurang. Nah, ini nanti berhubungan dengan tidak suka mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian dia berusia di atas 50 tahun. Tapi biasanya atlet itu di usia 40-an tuh sudah mulai ini ya, gantung sepatu, gantung raket. Kemudian mengalami gangguan jantung dan pembuluh vena, kemudian baru sembuh dari sakit. Nah, ini atlet wanita terutama sedang menstruasi, nah itu dia perlu ini ya, tambahan suplemen terutama zat besi atau Fe. Kemudian ada gangguan fungsi hati, ada gangguan pencernaan, kemudian beban latihan dia terlalu berat. Nah, itu biasanya kalau semisalnya dia olahraga yang ikut apa namanya kompetisi yang dia ada kelasnya, kelas berat badan. Nah, itu kan biasanya dia butuh penurunan berat badan dengan cepat. Nah, itu biasanya malah skip makan, konsumsinya dengan konsumsi yang suplemen yang berlebih. Nah, ini ya contoh-contoh suplemen makanan. Itu nanti bisa dibaca sendiri, bisa dilihat dari suplemen makanan, kemudian manfaat. Nah, kemudian ada efek samping. Kan beberapa suplemen makanan itu ada yang masih kontroversi ya. Nih. Kemudian untuk distribusi pembagian makanan bisa dibagi seperti ini atau nanti bisa disesuaikan dengan jadwal latihannya. Kalau untuk yang atlet, nah kenapa dia snacknya itu dibikin 3 ya? Karena gini, jadi di atlet itu kan dia metabolismenya kan akan berbeda ya. Jadi dia dibutuhkan untuk simpanan glikogen lebih banyak untuk cadangan energi. Jadi persiapan ya misalnya besok mau tanding, nah itu biasanya pengaturan makannya itu sudah dimulai dari malam harinya. Jadi untuk mempersiapkan cadangan glikogen untuk mempertahankan performanya. Nah, ini untuk yang makanan sebelum latihan, nanti tujuannya itu untuk menghindari rasa lapar dan digunakan sebagai simpanan glikogen hati. Nah, ini prinsipnya tinggi karbohidrat, rendah lemak, dan tidak terlalu berserat. Kemudian mudah dicerna, tidak terlalu berserat, itu maksudnya kalau misalnya sebelum itu malah banyak konsumsi sayur dan buah gitu ya misalnya, terus nanti saat pertandingan dia atletnya keburu ini kebelet misalnya. Nah, kayak gitu kan sebaiknya dihindari. Nah, ini jangan menghindari makanan yang susah dicerna seperti buah dan sayur mentah, kacang-kacangan kering. Nah, terus kemudian makanan yang mengandung pembentukan gas, penghasil gas ya, seperti kubis dan kacang kering. Nah, ini. Nah, nanti untuk pengaturan sebelum itu dimulai dari 4 jam sebelum ya. Jadi 3-4 jam sebelum itu dia bisa makan makanan utama, makanan biasa. Kemudian 2-3 jam itu snack. 1-2 jam itu bisa minum jus buah atau minuman. Kemudian kurang dari 1 jam, biasanya 15 menit sebelum itu konsumsi minuman saja. Nah, untuk yang selama latihan, ini nanti disesuaikan dengan atletnya ya. Biasanya sih hanya dari minuman saja, tapi juga ada yang bisa konsumsi makanan. Buah-buahan ya, biasanya terutamanya adalah pisang. Karena dia untuk menyediakan energinya itu dia lebih cepat. Kemudian untuk yang sesudah latihan dan recovery, nah nanti dia juga menerapkan prinsip ini ya, 4 jam setelah. Jadi setengah jam setelahnya itu dia langsung minum air, kemudian jus buah, minuman elektrolit atau susu coklat. Kemudian 1 jam setelah dia bisa minum atau makan snack. Kemudian 2 jam setelah itu makan setengah porsi ya, atau makan dia dalam porsi yang kecil. Nah, baru 4 jam setelah itu dia baru bisa makan porsi
biasa. Jadi biar tidak kaget. Jadi ada tahapannya untuk ini pembentukan glikogennya. Oke, kemudian masuk ke status hidrasi ya. Jadi kalau hidrasi itu kenapa penting? Nah, itu untuk regulasi suhu tubuh ya. Jadi kan sebagian besar tubuh kita itu kan tersusun dari air. Nah, waktu olahraga itu kan dia menghasilkan panas ya, panas tubuh. Jadi kan untuk menstabilkan panas tubuh itu perlu air ya. Jadi untuk menetralkan. Nah, itu kenapa pentingnya hidrasi itu saat olahraga. Jadi untuk menjaga suhunya itu tetap normal. Kemudian membuang zat sisa metabolisme ya, jadi yang tidak perlu itu langsung bisa dibuang, terus kemudian mencegah cedera. Jadi kalau semisalnya dia dehidrasi itu kan misalnya dia berapa persen kehilangan berat badannya gitu ya, dia kan nanti akan menimbulkan gejala misalnya jadi pandangan kabur, lemah. Nah itu kan nanti dia bisa ini ya menyebabkan cedera ke dia, misalnya dia pandangannya kabur terus tiba-tiba jatuh sendiri, jatuhnya itu nimpai temannya misalnya. Nah itu kan dia bisa menimbulkan cedera ya. Terus kemudian untuk air jelas fungsinya itu juga untuk melumasi sendi, menjaga aliran darah dan oksigen untuk otot, kemudian keperluan pencernaan, kontraksi otot, dan menurunkan kelelahan fisik dan mental. Nah, ini untuk yang rekomendasi pemberian cairan. Nanti pemberian cairan itu berdasarkan intensitas dan durasi ya. Berarti nanti kalau intensitasnya semakin tinggi, durasinya semakin lama, berarti konsumsi cairannya dia semakin tinggi. Nah, kegiatan berolahraga harus dimulai dalam keadaan hidrasi yang baik atau normal. Nah, itu beberapa penelitian di olahraga sepak bola itu menunjukkan kalau sebelum memulai latihan atau kompetisi itu biasanya atlet itu dia tidak terhidrasi dengan baik. Lah nanti itu akan berefek ke performanya. Kalau tidak terhidrasi dengan baik berarti kan dia akan menimbulkan efek-efek ya tadi misalnya yang dehidrasi, dia mudah lelah. Nah itu kan nanti dia bisa menimbulkan cedera, terus kemudian bisa mempengaruhi performanya. Nih, nah nanti untuk pemberian cairan itu dilakukan bertahap. Oke. Nah, ini untuk jadwal hidrasi untuk aktivitas olahraga ya. Jadi 2 jam sebelum itu paling tidak mengkonsumsi 2-3 gelas, kemudian 15 menit sebelum itu 1-2 gelas. Nah, setiap 15 menit selama aktivitas itu normalnya adalah 1-1,5 gelas. Ya, paling tidak itu 250 mili, itu paling enggak itu minum. Nah, tapi dalam kenyataannya olahraga itu kalau latihan atau pertandingan atlet itu jarang minum. Nah, misalkan ya olahraga sepak bola. Nah, sepak bola itu kan dia pertandingannya 2 kali 45 menit. Nah, selama pertandingan 45 menit itu apakah atletnya itu dia ini sering konsumsi air? Nah, kita kan sebenarnya itu jarang lihat ya yang dia setiap berapa menit itu dia ini mengkonsumsi air. Nah, idealnya itu kan dia setiap 15 menit sampai 20 menit itu dia minum. Tapi kan karena dia olahraganya 45 menit ya, berarti kemungkinan dia itu minumnya nanti pas istirahat saja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi memang kalau pengakuan yang atlet-atlet yang dulu ini ya sempat cerita-cerita juga dengan yang mahasiswa dari pendidikan olahraga, itu kalau untuk yang olahraga itu seperti itu, misalnya yang sepak bola, itu mereka minum itu kayak curi-curi waktu gitu loh, Dek. Jadi misalnya nanti ada apa namanya? Nekel lawan gitu ya. Oh, nanti ada kayak pelanggaran, berarti kan dia ada jeda sedikit. Nah, nanti dia bisa curi-curi waktu untuk minum. Jadi kalau untuk pertandingannya sendiri 45 menit itu mereka masih susah untuk ini ya, menerapkan setiap 15 menit atau 20 menit itu dia minum.
Cuman kalau dilihat dari ini olahraga yang di luar, misalnya sepak bola itu kan biasanya di pinggir lapangan tuh sudah tersedia box-box ya, box-box minuman. Nah itu kalau di sana mungkin sudah lebih ini ya dibandingkan yang di Indonesia, karena kenyataannya share kemarin itu beberapa cerita yang menyebutkan emang tidak jarang minum selama pertandingan. Kemudian nanti setelah aktivitas itu 2-3 gelas untuk setiap kehilangan berat badan. Jadi nanti minumannya itu bisa dari sport drink ya. Kenapa sport drink? Itu karena dia mengandung karbohidrat serta elektrolit. Nah, kan kalau untuk karbohidrat, penggunaan energi saat olahraga itu kan dia akan kehilangan glikogen ya, simpanannya itu lebih banyak. Jadi butuh penyediaan karbohidrat lebih cepat. Jadi penggunaan sport drink ini dirasa ini ya perlu, karena kan penyediaan karbohidratnya secara cepat gitu ya, bisa disediakan secara cepat untuk pembentukan energi. Nah, elektrolit-elektrolitnya itu nanti dia ini untuk mempertahankan keseimbangan cairan, karena kan tadi pas olahraga keluar keringat, keringatnya itu kan nggak cuma air, tapi elektrolit-elektrolitnya dia ikut keluar. Berarti kan yang elektrolit di dalam tubuh itu kan dia jadi berkurang kan. Nah, perlu ini re-nya ya, rehidrasinya. Nah, ini untuk yang sport drink itu komposisi umumnya itu adalah 6-8% karbohidrat. Nah, ini tidak boleh lebih dari 10% fruktosa. Nah, ini berupa glukosa, fruktosa, sukrosa, kemudian 2% elektrolit. Nah, ini yang biasanya natrium, kalium, klorin, kalsium, magnesium, air. Nah, konsentrasinya adalah nih 250 sampai 340. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini sebelum pertandingan nanti 3-4 jam. Nah, ini kita makan makanan utama, minum air tadi ya 2-3 gelas atau 500-600 ml. Kemudian 2-3 jam sebelum makan snack. Kemudian 1-2 jam sebelum makanan cair atau minuman. Kemudian nah ini 1 jam sebelum minum. Terus kemudian setiap 15-20 menit ini bisa minum, bisa makan. Kemudian nanti yang sesudah pertandingan atau sesudah latihan, itu sesaat setelah langsung minum air 1-2 gelas, kemudian 30 menit setelah itu bisa minum jus buah, smoothie, yogurt, atau susu coklat, kemudian 60 menit setelah bisa minuman atau snack. Nah, nanti yang 2 jam setelah itu makanan lengkap porsi kecil atau setengah porsi, kemudian nanti yang 4 jam setelah itu yang porsi biasa, 1 porsi. Nah, ini untuk yang contoh makanan ya dan snack pre-olahraga, jadi sebelum olahraga, sebelum latihan atau kompetisi. Nih, contoh-contohnya satu ya, misalnya 1 jam itu dia mengkonsumsi buah segar, misal pisang, atau nanti dia konsumsi setengah buah sport bar, kemudian setengah roti, nah kayak gitu. Terus kemudian nanti 3 jam sebelum itu makan setengah potong roti, sandwich, isi, dan makan keripik, atau setengah potong roti bagel dengan olesan selai, rendah gula, dan 1 pisang. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Nah, ini kalau 4 jam berarti kan makan utama ya, makan full. Nah, nanti bisa kalian ini mengkreasikan ya untuk menu. Nah, ini contoh visualisasi piring makan untuk ini ya, periode latihan yang biasa training ringan. Ini perbandingannya. Nah, kan ya, kalau yang ini untuk yang latihan moderate. Nah, nanti kan sudah berbeda ya dari porsinya. Nah, ini yang porsi sayur saja sudah yang setengahnya. Tapi kalau ini nanti untuk yang latihan moderate, berarti kan nanti untuk yang karbohidratnya dia biasanya akan ditambahkan.
Nah, nanti kalau untuk yang latihan berat, nah itu nanti karbohidratnya dia akan semakin bertambah. Kenapa bertambah? Karena kan nanti dia digunakan sebagai cadangan. Nah, kan kalau sudah pernah mendengar ini karbohidrat loading, nah itu kalau semakin banyak ini karbohidrat yang dikonsumsi, itu dia cadangan glikogennya itu dia akan semakin bertambah sehingga bisa mempertahankan performa si atlet. Nah, ini komposisi umum makanan khusus olahraga nanti bisa dibaca sendiri, ada sport drink, sport gel, dan sport bar. Cuman kalau yang sport gel dan sport bar itu masih ini ya, masih jarang ditemukan juga ya. Biasanya kalau lebih mudahnya itu dia konsumsi sport drink atau nanti lebih ke pisang. Tuh. Nah, ini untuk yang contoh ya, contoh jadwal makan dan menu atlet itu dalam sehari. Misalnya ini kalian bikin contoh menunya itu makan pagi apa, terus kemudian nanti makan siang apa, snack malam, makan malam, itu nanti bisa disesuaikan. Nah, nanti dalam atlet itu kan dia status gizi atlet itu juga ini ya diperlukan. Nah, kenapa? Karena nanti untuk ini menentukan tujuan pengaturan makan, terus kemudian lebih spesifik pada cabang olahraga. Nanti kan kalau status gizi seseorang itu beda-beda ya. Kalau misalnya nanti dengan olahraga cabang olahraga yang satu dengan yang lain itu kan nanti beda, terutama komposisi tubuhnya ya itu nanti yang berbeda. Terus kemudian pengaturan latihannya, nah nanti lebih ke resiko kesehatan juga. Kalau misalnya dia status gizinya rendah, nah berarti kan ada treatment khusus. Nah, kemudian nanti status gizi bisa ditentukan dengan IMT. Nah, nanti bisa untuk tujuan screening, tidak spesifik untuk pertambahan massa otot ya, karena kan IMT itu kan dari berat badan dan tinggi badan. Nah, nanti dapat dikoreksi dengan komposisi tubuh, karena kan nanti setiap cabang olahraga itu beda-beda ya. Tapi kalau atlet itu biasanya memang massa lemaknya dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang orang normal. Nih, yang komposisi tubuh ya. Jadi kalau yang laki-laki itu biasanya 3-5% dari berat badan, yang perempuan itu hanya 8-12% berat badan. Nah, ini kan normalnya untuk laki-laki itu kan dia 15-18, untuk perempuan ini 22-25. Jadi nanti untuk yang laki-laki ini ya kurang dari 5% dan yang perempuan itu 12%. Jadi nanti kalau kelebihan lemak itu nanti bisa berdampak pada kesehatan dan performa ya. Performa terutama nanti ini ke kecepatan, kelincahan, cepat lelah dan cedera. Tapi nanti kalau untuk yang level lemak rendah itu dia juga akan beresiko untuk penurunan kepadan tulang, penurunan hormon testosteron, estrogen dan progesteron ya. Karena kan biasanya juga yang perempuan itu kalau misalnya dia atlet itu kan ada gangguan ini ya, hormon estrogen. Jadi biasanya itu dia jadwal menstruasinya itu dia terganggu. Nah, ini untuk yang tipikal komposisi tubuh. Ini ya, jadi kalau yang ini lemak. Nah, ini lemak untuk laki-laki tadi kan 3-5%. Nah, untuk yang perempuan itu adalah maksimal 12%. Jadi massa ototnya itu dia lebih banyak ya dibandingkan dengan massa lemaknya. Nah, ini untuk yang persentase lemak tubuh ya berdasarkan jenis olahraga dan jenis kelaminnya. Misalnya, nah ini untuk
apa ya, misalnya untuk tenis. Nah, ini tenis itu yang laki-laki itu persen lemahnya ada 12 sampai 16. Nah, dia yang perempuan tuh 16 sampai 24. Nah, itu. Nah, kemudian tadi juga ada ya, jadi kalau penilaian status gizi itu nggak cuman dari antropometri aja atau dari IMT aja, tapi nanti bisa diukur dengan somatotype. Somatotype itu nanti dia ini untuk memperkirakan atau mengklasifikasikan bentuk dan komposisi tubuh secara kuantitatif. Jadi nanti dia dihitung dari tebal lemak dan ukuran ini femur, humerus, nah kayak gitu itu. Jadi ada pengukurannya untuk menentukan ini dia itu masuknya itu ke level yang mana, masih amatir atau pro. Nah, kategorinya itu sudah junior atau kadet. Nah, ini untuk menggolongkan perubahan fisik selama pertumbuhan. Kemudian membandingkan bentuk relatif laki-laki dan perempuan, menganalisis citra tubuh. Jadi kan nanti somatotype atau bentuk tubuh itu ada bermacam-macam. Jadi misalnya tipe ini itu memang cocoknya untuk yang olahraga apa gitu loh. Jadi misalnya untuk yang mesomorph misalnya, oh dia bentuk tubuhnya itu dia cocok untuk yang olahraga dengan angkat berat. Nah, itu nanti dia lebih spesifik ke dengan bentuk tubuh seperti ini dia akan sebaiknya melakukan yang aktivitas olahraga jenis apa. Nah, ini untuk yang kategori somatotype ada 3, yaitu yang pertama itu ada endomorph. Jadi kalau endomorph itu bentuknya itu ini ya pear shape ya. Jadi kalau atlet itu biasanya tidak ditemukan untuk yang bentuknya endomorph karena kan bentuk-bentukannya lemaknya banyak ya. Nah, ini untuk yang mesomorph itu dia ini ya pembentuk ininya otot-ototnya itu kelihatan gitu ya. Jadi memang biasanya yang bentuknya mesomorph itu dia untuk atlet yang angkat beban. Nah, kayak gitu. Kalau yang ektomorph itu dia olahraganya itu lebih ke yang lari, terus kemudian yang sepak bola gitu ya. Dia memang lebih kecil ya. Jadi pembentukan ototnya itu nggak sebesar yang mesomorph gitu. Karena kan kalau yang angkat beban, angkat besi itu kan dia lebih ke ini ya pembentukan massa otot. Jadi berbeda dengan yang ini ektomorph. Ya, jadi ini untuk yang kategori somatotype bentuknya. Oke, nanti ini ada kasus bisa dicoba dikerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.